Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Merliuni Purnama, MJ1A022006. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai website yang telah saya buat, di mana tema dari website saya ini adalah perusahaan real estate, dan juga saya akan menjelaskan mengenai kode dari website ini. Pertama, mengenai website ini, di sini saya telah membuat suatu websitenya. Di sini di menu home mengenai eh, website ini. Kemudian di menu home ini ada button untuk login dan sign up. Di sini misal saya akan mengklik login. Nah, di tampilan login ini kita bisa mengisikan alamat email dan password. Tapi jika kita belum pernah mendaftar, kita bisa sign up terlebih dahulu. Di sini ada kita masukkan nama lengkap kita, kemudian email, nomor telepon, dan password. Kemudian jika sudah, kita bisa kembali ke menu home. Nah, di menu home ini ada about us mengenai perusahaan ini, yakni perusahaan real estate yang akan membantu untuk menemukan rumah impian. Kemudian di sini kita bisa mengklik remote. Nah, di sini ada macam-macam rumah yang bisa kita beli, dilengkapi dengan lokasi dan harga, dan juga kamar tidur serta kamar mandi. Di sini ada keterangannya. Dan jika kita klik salah satu, misal kita klik yang ini, maka itu akan berpindah ke halaman pembelian, di mana pada halaman ini terdapat pengisian untuk yang kita akan pilih, kemudian berapa harganya, tanggal pembelian, dan detailsnya. Kemudian jika telah fix, kita bisa klik buy now. Tetapi jika masih ada yang ingin kita lihat, kita bisa back. Dan di sini kita bisa memilih lagi. Kemudian pada menu ini terdapat juga filter mengenai quick links, location, kontak, dan juga ada copyright. Kemudian jika sudah, kita bisa kembali ke halaman home. Nah, di about us ini tadi sudah, kemudian di sales ini ada beberapa mengenai perusahaan ini yang akan mewujudkan mimpi kita untuk mendapatkan rumah impian. Kemudian kita bisa bergabung menjadi anggota, dan dengan membeli rumah ini kita bisa menikmati kualitas terbaiknya. Kemudian di sini ada properti utama selain yang ditawarkan tadi. Di sini juga terdapat beberapa rumah dan lokasi serta harganya. Kemudian di sini ada newsletter mengenai pertanyaan. Jika kita ada pertanyaan mengenai perusahaan ini, kita bisa mengklik sini, kemudian nanti kita klik send. Nah, di paling bawah juga masih ada footer seperti yang tadi, dan juga ada mengenai copyright. Baik, ini mengenai website yang telah saya buat. Selanjutnya, saya akan mendemokan programnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kode program dari website yang telah saya buat. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari indeks HTML-nya terlebih dahulu, di mana pertama ini ada tag HTML yang memberitahu deklarasi dokumen HTML itu sendiri. Kemudian di sini ada menu head yang berisi informasi tentang halaman yang sedang kita buat. Dan di sini ini judul dari halaman ini, yaitu real estate website. Kemudian di sini ada link yang mengarah ke style CSS-nya. Dan di sini ada untuk menu box icon diawali dengan head juga. Kemudian ada linknya ini, di mana link ini menghubungkan ke file CSS dari box icon di content delivery network-nya. Kemudian di sini ada body. Body ini bagian utama dokumen HTML yang berisi konten yang akan ditampilkan pada halaman web itu. Kemudian di sini untuk bagian navbar dimulai dengan header. Kemudian di sini ada div class nav containernya. Untuk bagian navigasinya mengatur tata letak elemen dalam navbar ini. Kemudian di sini untuk logo itu ada link yang akan mengarah ke halaman indeks HTML dengan logo home dan airscape ini, dan jika diklik maka logo ini akan kembali ke halaman home. Kemudian di sini ada menu icon. Di menu icon ini ada input type, checkbox, dan label form menu, di mana input type ini untuk mengontrol tampilan menu di perangkat ini, dan label form menu ini sendiri untuk menu icon dari box icon tadi. Kemudian di sini ada kelas navbarnya, daftar navigasi untuk menu situsnya, di mana di sini ada untuk menu home, about us yang tadi itu, sales, dan properties. Kemudian di sini ada untuk login button,
di mana pada login button ini ada lagi link yang akan mengarah ke halaman login ketika kita mengklik button login tadi. Kemudian di sini ada home, dimulai dengan section class, di mana saat kita mengklik home, maka di tampilan home tadi itu terdapat uh, terdapat find your next perfect plan to untuk tulisannya dengan judulnya yang paling besar ini H1. Kemudian pada menu home ini juga terdapat button sign up tadi, di mana saat kita mengklik button tersebut maka akan mengarah ke halaman sign up. Untuk kodenya itu ini. Kemudian di about us, ya about us tadi itu terdapat section class juga, di mana untuk tulisannya itu dengan judul H2 ini, saya memasukkan we provide the base property for you. Dan untuk paragrafnya itu tadi terdapat selamat datang ini. Nah, untuk link more itu tadi yang akan mengarah ke berbagai rumah yang bisa dibeli, itu saya menggunakan link ini, property HTML, di mana jika kita mengklik tadi maka akan pindah ke halaman properti. Kemudian untuk yang sales terdapat 3 kelas, yang ini untuk kelas box pertama yang make your dream tool, saya menggunakan judul yang ketiga, H3. Untuk paragrafnya saya membuat ini. Kemudian untuk yang box kedua, start your membership tadi itu saya menggunakan ini, ketiga juga, dan untuk paragrafnya ini. Kemudian untuk box ketiga itu enjoy your new home. Nah, setelah selesai pada bagian sales, itu tadi ada properties, properti utama, properties unggulan seperti itu. Ya, dimulai dengan section class juga, kemudian ada di kelas. Selanjutnya barulah di sini saya menggunakan judul H2. Kemudian untuk paragrafnya ini. Kemudian di menu properties itu ada 6 rumah, di mana di sini saya menggunakan box 6 box yang dimulai dengan di kelas untuk mengumpulkan elemen yang berikan strukturnya. Kemudian di sini saya masukkan image pertama untuk box pertama, kemudian judulnya H3 untuk harga, kemudian saya juga memasukkan lokasi dengan paragraf. Di sini juga saya menggunakan polispan untuk kamar mandi dan kamar tidurnya. Begitupun untuk box kedua, box ketiga, box keempat, dan box kelima, box keenam. Yang berbeda hanya pada kode gambar, dan kode kamar mandi, kamar tidur, serta lokasi. Nah, kemudian di bagian newsletter, yang mana bagian ini untuk mengirimkan jika ada pertanyaan, dimulai dengan section class. Kemudian untuk judulnya saya menggunakan H2. Di sini ada kode BR, di mana untuk menempatkan pada baris baru. Di sini saya juga menginput, jika kita ingin tadi kita harus menginputkan terlebih dahulu alamat email, baru nanti kita bisa mengirimkan pertanyaannya di tombol submit. Terakhir itu ada footer, di mana tadi terdapat beberapa footer untuk lokasi, kontak. Itu saya menggunakan di kelas footer container. Kemudian untuk judulnya saya menggunakan H2, dan ini untuk div kelasnya, yang mana jika diklik, ini akan kembali ke halaman indeks ini. Kemudian terakhir ada copyright. Di sini saya menggunakan div kelas copyright, dan ini untuk paragrafnya. Terakhir kita tutup dengan HTML. Ini untuk penjelasan indeks HTML-nya. Selanjutnya di sini untuk login HTML-nya, ini dimulai juga dengan docx HTML untuk deklarasi dokumen HTML itu sendiri. Kemudian di sini juga style CSS-nya, linknya. Kemudian di sini juga terdapat link untuk CSS dari box icon tadi. Kemudian untuk bagian body ini sendiri dimulai dengan header. Untuk bagian halaman web yang berisi informasi ini dimulai dari header, kemudian div class, nav container ini. Kemudian di sini untuk logo itu menggunakan link index HTML. Jadi ketika mengklik logo home yang dari airstate itu akan kembali ke halaman index.html. Kemudian untuk login button ketika mengklik login sign up ini itu akan beralih ke halaman sign up. Selanjutnya di sini untuk bagian login itu sendiri dimulai dengan div kelasnya ini untuk mengatur seluruh elemen dan strukturnya, dan di sini login to continue dengan judulnya H2.
Kemudian untuk paragrafnya, login with your data dari your registered username. Kemudian di sini untuk login formnya itu, pengisian formulirnya itu menggunakan form action. Untuk input email di sini menggunakan kode input. Kemudian untuk password juga menggunakan kode input. Untuk forget password juga menggunakan kode input. Kemudian di sini ada link lagi, di mana jika kita belum memiliki akun, maka kan belum bisa login. Jadi ketika kita bisa mengklik sign up now, dan ketika kita mengklik, maka itu akan beralih ke halaman sign up. Kemudian di sini untuk gambar pada halaman login ini, saya menggunakan image login.jpg. Nah, untuk footernya itu sendiri sama seperti pada index.html tadi, terdapat 3 footer, yakni untuk quick links, location, dan kontak. Dan terakhir juga ada copyright, sama seperti pada halaman index. Selanjutnya, selain halaman login itu ada sign up. Jadi di sini ada kode untuk sign up-nya, sama saja. Cuma di sini untuk judulnya sign up. Kemudian untuk install CSS-nya juga sama. Nah, di bagian navbar, di header ini, untuk logo, itu ketika saya mengklik box MLR state ini, maka juga akan kembali ke halaman index.html. Dan ketika saya klik button login, maka itu akan kembali ke halaman login. Ketika kita sudah memiliki akun dan tidak perlu sign up, maka itu cukup klik button login dan akan beralih ke halaman login. Nah, untuk di sign up ini sendiri, itu terdapat judulnya menggunakan H2, kemudian untuk paragraf, ini jika kita sudah memiliki akun, maka kita tinggal klik already have akun, maka silakan login, dan ini untuk linknya akan beralih ke halaman login. Dan di formnya ini sendiri menggunakan inputan untuk mengisi nama lengkap, kemudian untuk mengisi email, kita menggunakan inputan juga, untuk nomor telepon, dan juga untuk password, itu menggunakan inputan. Dan jika sudah, kita bisa mensubmitnya dengan mengklik button submit. Di sini juga setelah di bawah form itu ada untuk button already have akun, maka ketika kita klik maka akan beralih ke halaman login. Nah, ini untuk button login menggunakan kode ini. Nah, untuk image-nya itu sendiri saya menggunakan kode image source dan masukkan nama dari gambar sign up-nya. Kemudian ini untuk footer dan untuk copyright. Baik, selanjutnya setelah penjelasan mengenai login dan sign up, di sini pada properti, di mana di sini dari about us, dan ketika kita mengklik learn more tadi, maka itu akan beralih ke halaman properti ini dengan judul by properties untuk pembelian rumah. Di sini juga terdapat link untuk ke style CSS-nya. Nah, di sini juga terdapat link untuk style CSS dari box icon. Kemudian pada bagian navbar, ini ada untuk bagian logo, ada link di mana ketika mengklik Merely State ini, maka akan ke halaman index tadi dengan kode index.html. Kemudian ketika kita mengklik salah satu rumah yang kita tertarik, maka itu kita akan ke menu booking. Nah, jadi di sini ada link untuk ke menu booknya, pembelian. Itu kita bisa mengklik button booking dan akan mengarah ke halaman pembelian. Nah, di sini ada untuk by property, di mana di sini kita akan menggunakan judul H2 dan untuk paragrafnya ini kodenya. Nah, untuk propertinya itu terdapat 6 box macam-macam rumah dimulai dengan div class. Kemudian di sini saya menaruh link untuk ketika kita mengklik rumah yang kita ingin, maka itu akan langsung ke arah halaman pembelian. Dan di sini untuk gambarnya, gambar pertama ini untuk harga menggunakan H3, dan untuk lokasi juga menggunakan jumlah H3. Dan ini untuk kelas kamar mandi dan kamar tidur. Begitupun untuk box ke-2 sampai box ke-6 yang membedakan hanya gambar, harga, dan lokasi. Kemudian di footer itu sama saja seperti halaman-halaman sebelumnya,
saya menaruh 3 filter box, yaitu quick links, location, dan kontak. Dan juga terakhir ini ada copyright. Selanjutnya dari menu properti, ini kita ke halaman pembelian, di mana di sini judul halaman ini booking. Nah, di sini juga menggunakan link style CSS. Kemudian untuk bagian akhbar, untuk logonya ini, ketika kita mengklik mengklik main estate, maksud saya itu akan mengarah ke halaman index HTML. Dan kemudian ketika kita mengklik button back properties, itu akan mengarah ke halaman properti lagi. Jadi kita bisa memilih properti lain gitu. Nah, untuk formulir bookingnya itu menggunakan judul H2, kemudian di sini menggunakan inputan, semuanya menggunakan inputan, kecuali yang ini menggunakan teks. Jadi kita bisa memasukkan nama dan detailsnya. Kemudian di sini ada untuk gambar, gambarnya sesuai nama gambar kita. Kemudian di sini juga ada footer dan copyright. Baik, ini adalah kode untuk CSS dari HTML yang telah dibuat tadi. Pertama di sini ada import URL, di mana ini digunakan untuk mengimport font Poppins dari Google Font dengan berbagai bobot, weight, dan styles itu nih. Kemudian di sini ada selektornya. Ini merupakan aturan gaya yang diterapkan pada semua elemen di halaman. Termasuk itu ada pengaturan font, margin, heading, pengaturan model kotaknya, dan smooth scrollnya, dan pengaturan gaya lainnya. Kemudian di sini ada untuk variabel. Nah, di variabel ini mendefinisikan variabel CSS yang digunakan di seluruh gaya. Variabel yang digunakan ini untuk warna utama, warna kedua, warna teks, warna latar belakang, dan bayangan pada kotak. Nah, untuk ini box shadow itu menggunakan warna RGB ini dengan 15%. Kemudian ini untuk pengaturan image dengan lebar 100%, pengaturan body dengan colornya itu text color yang sudah kita taruh di bagian variabel. Kemudian section paddingnya, lapisan ini 4,5. Nah, ini untuk kontainernya, maksimal lebarnya, terus aturan batas kiri dan batas kanannya itu auto. Untuk headernya itu sendiri menggunakan kode ini. Dengan displaynya lebarnya 100%, backgroundnya menggunakan background color, posisinya fix. Kemudian untuk bagian navbar menggunakan display flex, untuk tampilannya flex, dan itemnya itu menyelaraskan itemnya itu di tengah center, lalu menggunakan rata kiri kanan konten, dan lapisannya 20 pixel dan 35 pixel. Ini untuk logo, menggunakan lens itemnya itu tengah juga. Kemudian column gapnya 0,5 rank, font size 1 rank. Kemudian di sini ada logo box, font size-nya dan warnanya menggunakan main color, dan ada navbar. Untuk displaynya flex. Kemudian di sini ada untuk menu icon dan menu. Dimana untuk menu icon ini ukuran gambarnya ukuran tulisannya 24 pixel. Kemudian ini untuk button menggunakan lapisan 8 pixel dan 22 pixel. Untuk backgroundnya warna utama dan colornya itu background color, dan border radiusnya ini 5. Kemudian ini untuk warna buttonnya itu menggunakan warna biru. Nah, ini untuk menu home, ini menggunakan margin atas 5, margin bawah 5, backgroundnya sesuai dengan gambar background yang telah kita taruh. Kemudian background repeatnya dan background size-nya, kemudian posisinya itu di tengah dengan ketinggian 440 pixel dan radiusnya 1,5. Kemudian untuk teksnya ini menggunakan padding lightnya 30 pixel. Untuk
home text itu menggunakan colornya itu background color, font size-nya itu ukurannya 2, margin bawahnya itu 1. Nah, selanjutnya uh, ada untuk about. Untuk about di sini tuh margin atas dan bawahnya 5, jadi jarak atas dan jarak bawah itu jaraknya itu 5 semua. Kemudian image-nya itu ada border radius 3033. Dan untuk about text-nya itu ukur uh, font size-nya 1. Selanjutnya di sini ada mengenai judul H2-nya itu font size-nya 1,7. Nah, untuk bagian sales itu hampir sama saja. Display-nya grid. Kemudian untuk sales box-nya itu menggunakan lapisan 20 pixel. Dan untuk latar belakangnya menggunakan background color. Dan untuk bayangan box-nya itu menggunakan box shadow. Untuk penyelarasannya itu menggunakan center tengah. Di sini juga terdapat sales box. Di sini untuk properti, mulai dari heading-nya itu ada teks lainnya itu di tengah juga, margin bottom dan margin top-nya itu 2, untuk margin bottom-nya 2, margin atasnya 5. Di sini untuk judulnya, untuk paragraf. Nah, selanjutnya di sini untuk warnanya itu putih, untuk properties. Selanjutnya di sini untuk properti lain, untuk box kontennya. Kemudian setelah dari menu properties itu ada menu newsletter yang untuk jika ada pertanyaan tadi itu menggunakan display text, jenisnya kolom. Nah, di sini untuk formnya, untuk mengirimkan email boxnya itu dengan lebar 250 pixel. Kemudian di sini ada untuk bagian footer, backgroundnya menggunakan background main color, colornya juga background color. Dimana pada bagian footer ini terdapat juga ukuran dari sosialnya, dan terakhir ini ada copyright menggunakan padding 20 pixel. Nah, tulisannya 20 pixel, kemudian ini terletak di tengah, dan warnanya background color, serta background ini menggunakan main color. Selanjutnya untuk halaman login, di sini untuk loginnya sendiri itu CSS-nya itu menggunakan display-nya itu grid, lalu menggunakan grid template column, minimum height-nya 100, margin top atasnya 2. Kemudian untuk login kontainernya, untuk judulnya, kemudian ini CSS untuk paragrafnya menggunakan font size 5,9. Kemudian di sini untuk formnya, ini untuk inputan formnya. Lalu di sini ada untuk CSS dari buttonnya. Nah, kemudian setelah itu untuk halaman booking itu juga hampir sama, menggunakan kode display-nya grid, template kolomnya 0,4 dan 1. Kemudian di sini ada untuk halaman, maksudnya untuk judul. Di sini juga ada untuk paragraf. Ini untuk inputannya. Dan di sini untuk submit dengan outline dan bordernya anon, backgroundnya main color, colornya background color. Kemudian untuk properti, ke halaman properti, nah di halaman properti ini menggunakan background warna putih dengan radiusnya 2. Kemudian untuk box tadi menggunakan backgroundnya background color dengan paddingnya 10, lapisannya 10. Kemudian di sini untuk image dari boxnya itu, image rumahnya itu menggunakan border radius
1 dengan tinggi 220 pixel. Selanjutnya di sini untuk judulnya itu menggunakan H3 dengan ketinggian lebar fontnya itu 500. Ini untuk paragrafnya lah. Baik, itulah penjelasan CSS dari kode HTML yang telah saya buat. Sekian penjelasan kode program mengenai website perusahaan real estate. Jika saya ada salah, saya minta maaf. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.